alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Assalamualaikum. Saya bicara di sini sesuai dengan kapasitas saya sebagai guru taman kanak-kanak. Saya mempunyai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 tentang pengembangan tema pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, di sini adalah ada tema yang harus dicapai, yaitu diantaranya alat transportasi. Jelas tertulis di sini alat transportasi itu terbagi 3 bagian. Ada darat, laut, udara. Yang darat misalnya sepeda motor, mobil, kereta api, dan lain-lain. Sedangkan kaki tidak tercantum. Kaki itu adanya di diri sendiri. Subtemanya anggota tubuh, misalnya bagian kepala, bagian tangan, apa aja, jari, kuku, sikut, bagian kaki, ada lutut, ada betis, ada jari juga, telapak kaki. Nah itu jadi kan waktu itu Bapak Anies itu sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah bos saya waktu itu. Jadi kalau menurut ini alat transportasi yang Bapak sebut kaki itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Ketua Majelis Suro yang saya hormati, di ujung utara Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun, namanya Jakarta International Stadium. Stadion itu memecahkan rekor dunia karena infrastruktur yang dibangun adalah salah satu infrastruktur paling rumit yang pernah dikerjakan, di mana harus mengangkat sebuah atap yang beratnya 36.000 ton. Sama seperti ngangkat 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia. Dan siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh Ibu Indonesia. Kan sudah berulang kali disampaikan, kok ya nggak paham-paham? Coba disimpan di memori pikiran. Dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan. Rakyat yang menginginkan perubahan, paham? Rakyat yang menginginkan perubahan. Perubahan apa yang ingin dilakukan? Sudah jauh-jauh hari Pak Anies menuliskan, menyampaikan di harian Kompas ide dan gagasan terkait perubahan, meluruskan jalan, menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Clear ya? Kan kami sudah berkali-kali menanyakan ke kamu Macan Ompong, tetapi jawabanmu selalu muter-muter kayak tong kosong. Rakyat yang mana yang menginginkan perubahan? Mungkin rakyat pendukung junjunganmu yang kurang kerjaan. Kalau Anies bilang mau mengadakan perubahan, meluruskan jalan, dan menghadirkan keadilan, tolong dijabarkan. Kata-kata junjunganmu itu melambung tinggi, bikin sakit gigi. Kamu Macan Ompong, otakmu kosong. Di daerah-daerah lain seringkali ada kejadian-kejadian yang viral. Baik Mas Bro, permisi PT kamu aku izin sticks lagi ya.
yang kamu maksud seperti yang kamu sampaikan di video tersebut itu di daerah mana, di wilayah mana? Bisa nggak kamu jabarkan di daerah mana yang terjadi itu? Katanya tempat ibadahnya dibubarkan, ada saat melaksanakan ibadah dibubarkan, pelaksanaan Natal dibubarkan, melaksanakan ibadah di rumah dibubarkan. Itu di daerah mana, Mas Bro? Bisa nggak ya kamu katakan di daerah mana? Makanya itu kamu lihat dulu itu ya terjadi di daerah mana, di wilayah apa, dan di lingkungan yang suka membubarkan tempat ibadah atau beribadahnya saudara kita yang non muslim seperti di gereja itu di wilayah mana. Terus di lingkungan itu sumber daya manusianya pengikut kelompok apa, itu harus kamu ketahui dulu. Jangan-jangan mendirikan gereja memang di wilayah yang sumber daya manusianya yang banyak pecinta ormas yang kemarin dibubarkan pemerintah. Yang suka memakai politik identitas. Jadi ibarat itu makanya harus diteliti dulu. Oh, itu di wilayah memang di situ memang basisnya memang sumber daya manusianya memang pecinta ormas yang kemarin dibubarkan pemerintah. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, kamu bisa jawab nggak? Yang membubarkan itu sebenarnya pemerintah daerah, gubernur, wali kota, camat, atau kades yang membubarkan itu? Pasti kan yang membubarkan itu pasti oknum-oknum masyarakat golongan yang memang pecinta kelompok itu kan sebenarnya. Pastilah yang membubarkan itu. Kalau masyarakat lain udah bakalan, karena mereka tahu arti sebenarnya NKRI. Ibarat walaupun apa agamanya, ya mereka tetap saudara kita, nggak bakalan diganggu. Tapi kalau yang itu ya tetap mengganggu. Coba kamu lihat lagi ke belakang sebelum mulai dari zaman era Pak Soeharto sampai presiden sekarang, Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, Katolik dan yang lain itu mereka melaksanakan ibadah sholat mereka di mana? Ya tetap kan, ya gereja, yang Kristen di gereja dan yang lainnya juga ya seperti itu. Ada nggak dipermasalahkan? Nggak ada kan? Sampai sekarang sebelum Anies menjabat jadi gubernur aman-aman aja kan? Nah, nggak masalah itu. Baru-baru ini aja yang semenjak adanya bermunculan yang semenjak berdiri dan berkibarnya kelompok ormas yang sudah dibubarkan pemerintah itu aja mulai sudah ada masyarakat atau oknum-oknum yang usil terhadap saudara-saudara kita yang non muslim itu aja. Bisa nggak? Coba kamu sebutkan masyarakat yang Kristen di Borneo, Kalimantan ini yang khususnya suku Dayak. Coba lihat mereka di mana melaksanakan ibadah, tetap di gereja. Natal tetap di gereja. Ada nggak yang musik? Nggak ada. Saya tahu itu sebenarnya kepanikan Anda. Sebenarnya Anda dengan saudara Anda si Pet itu sebenarnya panik. Sebenarnya ingin kamu ini dengan saudara Anda si Pet ini sebenarnya di 2024 ini ingin menjalankan politik identitas lagi sebenarnya. Tapi bukan untuk masyarakat muslim, tapi arahnya ke masyarakat yang non muslim lagi. Dengan andalan IMB, tempat ibadah. Saya tahu itu karena apa? Karena kepanikan Anda itu saudara-saudara kita yang non muslim, yang beragama Kristen, yang di wilayah NTT, yang wilayah timur lah intinya. Mereka kan ibarat tuh memang di sana itu pecinta Bapak Jokowi dan manut Bapak Jokowi. Mereka sudah jelas anti Anies. Jadi kamu dan saudara kamu yang prep itu ingin mempengaruhi mereka dengan membawa politik identitas lagi dengan andalan
IMB tempat ibadah. Karena apa? Kamu yakin dan saudara kamu Pret itu, kalau masyarakat umat muslim itu sudah pasti mendukung Anies, termasuk ulama, kiai, habaib, itu sudah jelas mendukung Pak Anies. Nah, itu kan pendapat Anda, tapi banyak juga loh masyarakat muslim, ulama, kiai, para habaib juga yang tidak mendukung Pak Anies. Jadi Anda dan saudara Anda Pret itu ingin menjalankan politik identitas yang non muslim lagi, ingin mempengaruhi saudara-saudara kita yang memang basisnya pecinta Bapak Jokowi dan pendukung PDI. Ya, artinya kita bukan partainya, tapi justru lebih ke orangnya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya makanya Anda panik sebenarnya, ingin menjalankan politik identitas dengan mengandalkan IMB tempat ibadah. Saudara-saudara kita yang di NTT sana itu mereka sudah cerdas-cerdas, bisa berpikir dan bisa melihat, bisa menilai. Jadi nggak usah lah bawa-bawa politik identitas lagi tentang kepada teman-teman atau saudara kita yang non muslim. Nggak usah. Kalau memang Anda mau dukung Anies, dukung aja Anies apa kayak, nggak usah bawa-bawa IMB tempat ibadah Kristen. Nggak perlu. Mereka juga sebelum Anies jauh, sebelum Anies masih dalam dengkul, masih di dalam rahim juga, mereka juga tetap ibadahnya juga tetap di gereja juga, Natal juga tetap juga melaksanakan Natal di gereja juga dan di rumah dan sebagainya. Nggak ada yang mengganggu. Yang mengganggu itu kan cuma oknum-oknum aja. Itu pun di daerah mana, wilayah mana, dan SDM-nya seperti apa. Nah, kan sudah bisa dijelas. Jadi ukuran untuk mendukung untuk calon pemimpin negara ini bukan dinilai untuk di Jakarta aja, di daerah Jakarta untuk EMB. Itu mas bro. Jadi nggak usah lah membawa-bawa politik identitas yang Anda jalankan ini. Saya tahu itu politik identitas lagi, ingin mempengaruhi saudara-saudara kita yang non muslim lagi. Coba tanya Anda sendiri tahu, di Papua aja coba lihat, berdiri gereja, melaksanakan Natal di gereja, ada nggak yang mengganggu? Nggak ada kan, yang membubarkan nggak ada kan? Karena apa? Sumber daya manusianya. Lihat dulu wilayahnya wilayah mana. Jadi nggak usah lah, ibarat itu narasi Anda tuh narasi receh sebenarnya mas bro. Jadi nggak usah dipengaruhi lah, ibaratkan tuh saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur itu, ibarat tuh untuk mendukung Anies karena karena ini IMB memberikan izin IMB 30 sekian untuk tempat ibadah. Lihat Dayak Borneo, Kalimantan, banyak yang Kristen, mereka tetap melaksanakan ibadah di gereja, Natalan juga di gereja dan sebagainya. Mereka di rumah juga melaksanakan Natal. Ada nggak mengganggu? Nggak ada, dari dulu kok. Hanya di wilayah-wilayah tertentu aja. Jadi nggak usah lah ibaratkan tuh bawa-bawa politik identitas lagi, tapi yang untuk non muslim. Jadi cukup aku jelaskan, pendukung Anies itu ada kiai, ada ulama, ada habaib, dan juga ada juga orang muslim. Yang tidak mendukung Anies pun ada juga para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, dan juga masyarakat muslim juga banyak yang tidak mendukung Anies. Nah itu. Jadi Anda sekarang berjalan lagi untuk mempengaruhi dengan harapan mempengaruhi dengan modal IMB tempat ibadah. Anda ingin mempengaruhi saudara-saudara kita yang di NTT, di Maluku, yang wilayah timur agar mendukung Anies. Terlalu receh. Oke mas bro. Salam akal sehat. Tara mak jreng. Kan sudah berulang kali disampaikan. Badro, perubahan jalan mana yang mau diluruskan sama Anies? Udah jelas kinerjanya Anies itu nggak ada yang benar selama menjabat jadi gubernur DKI. Gue nih sebucek-bucek tinggal di DKI, warga negara DKI, paspor gue masih paspor DKI. Gue ngerasain zaman Cokro Pranolo, zaman Wiyogo, Sutioso, Foke, terus
Jokowi, Ahok, sampai yang sekarang nih yang bikin hancur, Anies Baswedan. Terus keadilan yang mana bagi rakyat Indonesia ini yang mau dijual sama Anies? Nggak jelas loh perubahan ini, perubahan jelasin dong visi-visinya. Hah? Apa yang mau dirubah? Hah? IKN jadi KKN? Atau meluruskan jalan dari Lampung sampai Aceh itu mau dilubang-lubangin? Balikin kacamata aing dah, balikin. Badru. Oke, salah satu yang membuat aku kagum sama Bapak Anies Baswedan itu yaitu dengan slogannya maju kotanya, bahagia warganya. Jadi Bapak ini, Pak Anies, membuat kami warga Jakarta sangat-sangat bahagia selama ini. Inilah video kebahagiaan warga Jakarta. Mari kita cek. Bisa juga ya main kayak di Universitas Trisakti. Terima kasih buat yang sudah bisa mewujudkan pimpinan DKI saat ini sehingga kita bisa main kayak. Perumahan Greenfield Jakarta Barat. Sekarang jam 12.53. Keren loh, di rumah sendiri bisa santai, tenang. Lucu. Gimana? Gokil kan? Ini teman-teman saya sebenarnya mau kalian apa? Terhadap Pak Anies Baswedan kalian teriak Arab, Yaman, bukan pribumi dan seterusnya. Nah terhadap Bapak Prabowo kalian juga teriak jangan beri peluang rezim Orba berkuasa lagi. Jadi sebenarnya mau kalian apa? Itulah sebabnya saya bilang NKRI di mulut kalian itu hanyalah isu pembungkus kepentingan. Itulah juga kenapa ingin saya katakan NKRI di mulutmu itu hanyalah kepalsuan Yen Oni. Dimana dulu kamu juga pernah mengatakan tidak mendukung Anies bukan tentang siapa Anies, tetapi tentang siapa orang-orang di belakang Anies. Ludah air ludah yang sudah kamu keluarkan, kamu jilat kembali sekarang Yen Oni. Lucunya kamu sekarang mengatakan pendukung Ganjar itu seolah-olah NKRI, seruan NKRI harga mati hanyalah isu belaka. Ya, sekarang kita uji mulut siapa yang paling palsu dalam mengucapkan seruan NKRI harga mati. Kenapa saya mendukung Ganjar? Saya tetap konsisten seperti yang pernah kamu serukan juga. Siapa di belakang Ganjar dan siapa di belakang Anies Baswedan. Yang kedua, kamu jangan main dua kaki Yen Oni. Kalau kakimu sudah berjalan ke arah Anies Baswedan, silahkan, itu hak mutlak yang tidak bisa dirampas. Jangan mengait-ngaitkan Prabowo disebut-sebut di sini. Inilah seolah-olah kamu ini akan propaganda seolah-olah pendukung Ganjar ini menyerang Anies, menyerang Prabowo. Bukankah dulu juga dirimu yang paling kencang menyerang Prabowo? Mulutmu itu palsu Yen Oni. Saya ingat persis di mana dulu kamu pernah berseru. Orang-orang di belakang Anies Baswedan ini adalah para beberapa teroris, HTI dan FPI. Ucapanmu palsu Yen Oni. Sekarang kamu sanggup untuk duduk bersama mereka, berseru bersama dengan mereka, satu barisan dengan mereka. Inilah fakta bahwa ucapanmu tentang NKRI harga mati adalah palsu Yen Oni. Dan jika kamu ingat, kamu juga yang menyerukan waktu itu bahwasannya walaupun
organisasi HTI secara organisasi sudah dibubarkan, tapi sel-sel tidur mereka akan bangkit lagi, dan itu sudah diserukan oleh Alfian Tanjung. Bagaimana Alfian Tanjung itu meminta kepada Anies Baswedan apabila menang, meminta untuk dihidupkan kembali atau digibarkan kembali. Bahkan baru-baru ini disusul dengan deklarasi beberapa ex-HTI, FPI, dan ex-teroris di situ di salah satu gedung. 18 Mei Bapak mengungkit Ahok lagi, bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Bapak kurang puas Ahok dipenjara 2 tahun, tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. Cuma dapat sumur resapan kita di tengah jalan. Ya? Dana hampir 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 aja kata orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Nah ini kalau ini di framing terus mau diangkat menjadi presiden. Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah min zalik. Ini jangan sampai terjadi. Karena ini sangat membahayakan. Kita tahu semua kita punya rekam jejak. Jadi ini harus dijaga. Kapan? Ada lagi? Bapak punya statement tanggal 18, ini 19. Bapak menyebut ada proyek kesayangan Jokowi harus dievaluasi. Proyek yang mana? Proyek yang mana yang disayangi Pak Jokowi? Semua Pak Jokowi menyayangi proyeknya yang dibangun di Indonesia untuk rakyatnya ini. Tidak ada sama dia proyek kesayangan. Ada bendungan yang dibangun 30 bendungan, perbaikan yang lain, tol dan sebagainya. Tidak ada. Kalau IKN itu mau digagalkan, kenapa? Karena nggak kecipratan bagian di situ gitu. Anies juga mengatakan kan bahwa pembangunan jalan tol, jalan selama periode Pak Jokowi tidak lebih baik dari zaman Pak SBY. Ngimpi lo, Nis. NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi Utara. Woi, kau siapa? Kepala botak teteruga Afrika, kau siapa? Saya kasih tau kau, Kita orang Papua, masyarakat Papua yang ada di atas tanah Papua, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah pilih Anies Baswedan. Ko, Yan Oni, sama perempuan rambut kuning. Tertahu siapa? Olva kan? Kam 3 kasih data, bukti selama Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, apa yang dikasih untuk tanah Papua? Apa? Kalau ada bukti, data, kirim, posting. Balas nih Viti. Publikasikan apa yang dikasih untuk tanah Papua selama dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Untuk kode Yan Oni, Kam 2 cukup aja, Kam 2 pun masyarakat NTT saja. Kita orang Papua sayang, aduh mamai, demi Tuhan Tuhan akan pernah pilih dia. Orang akan pilih orang yang datang membangun Tuhan punya tanah Papua. Orang akan pilih orang yang sayang sama orang Papua. Terus untuk perempuan rambut kuning, Olva, kau dengar ini baik-baik. Kita orang Papua tidak sebodoh itu. Paham toh? Kalau bicara Anies dan pendukungnya, hampir tidak bisa dilepaskan dengan isu politik identitas. Jika dulu-dulu agama, ayat, dan mayat dibawa-bawa sebagai amunisi politik identitas, kali ini nama besar organisasi keislaman Muhammadiyah diseret-seret, ditarik-tarik untuk mendukung Anies Baswedan.
adalah Profesor Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau masyhur disebut dengan nama Din Syamsuddin, sang mantan Ketua Umum Muhammadiyah, kembali menggunakan politik identitas untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Identitas kemuhammadiyahan ditarik dan dimanfaatkan sebagai alat dukungan. Padahal jauh-jauh hari pengurus pusat Muhammadiyah menyatakan tidak ada dukungan apapun kepada Anies Baswedan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita bersama-sama menyaksikan bagaimana lawakan-lawakan atau kelucuan yang dibuat oleh Bapak Anies Baswedan. Dan juga kita menyimak keseruan-keseruan dari para netizen yang saling adu argumentasi, dan bahkan ada seorang guru TK yang berusaha untuk menjelaskan tentang alat transportasi kepada Bapak Anies Baswedan. Tentu menurut kita ini adalah sesuatu yang sangat konyol, di mana Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa kaki adalah alat transportasi, tetapi seorang guru TK, yakni ibu guru tadi, membantah apa yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan, dan beliau berusaha mencari sumber yang kredibel untuk menjelaskan kepada kita semua tentang alat-alat transportasi yang sebenarnya, sehingga pernyataan dari Bapak Anies Baswedan itu ternyata salah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi juga kita melihat atau kita menyaksikan bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen, khususnya berhubungan dengan Bapak Anies Baswedan. Dan juga saya berharap bahwa penjelasan-penjelasan dari para netizen tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita tentang sosok siapa itu Bapak Anies Baswedan yang sebenarnya. Dan semoga saja apa yang dikatakan oleh para netizen tadi dapat menyadarkan kita, dapat membuka wawasan kita untuk mengenal lebih dekat Bapak Anies Baswedan itu yang sesungguhnya. Sehingga kita pun bisa berpikir, kita pun bisa merenungkan dalam diri kita, apakah sosok Anies Rashid Baswedan itu adalah pribadi yang tepat atau figur pemimpin yang layak untuk mengayomi bangsa ini atau tidak. Jika tidak, tentu para pemirsa sekalian punya alasan yang mungkin hanya diketahui oleh para pemirsa itu sendiri. Dan jika iya, pasti para pemirsa akan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Anies Baswedan itu. Namun, dalam muatan video tadi, lebih banyak hal-hal konyol yang kita jumpai di sana, di mana ada berbagai macam video atau berbagai macam cuplikan video yang saya sajikan kepada para pemirsa sekalian tentang hal-hal konyol yang dilakukan oleh Bapak Anies ini. Dan semoga saja penjelasan dalam muatan-muatan video tadi membuat kita menjadi lebih paham, membuat kita menjadi lebih kritis, membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis, tetaplah menjadi pribadi yang bijaksana untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di periode 2024 sampai 2029. Mari kita kawal pemilu di tahun 2024. Salam NKRI. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.